Baik, minggu ini kita bicara masalah kuantitatif kalau nggak salah, benar ya? SCP sudah kelar, SCP sudah dibahas. Kemarin saya sudah berikan review kepada teman-teman, menarik, keren SCP-nya. Dan saat ini kita bicara masalah kuantitatif. Masih ingat di pertemuan ketiga kalau nggak salah, saya berikan bahwasanya pertanyaan penelitian itu sebaiknya diawali dengan kata tanya. Ada kata tanya, bagaimana, siapa, gitu ya, di mana, gitu ya. Nah, kira-kira kalau kuantitatif kata tanyanya apa, teman-teman? Ya? Berapa? Terus ada lagi yang lain? Apa? Seberapa? Ya, kata tanya yang saya tanya di teman-teman gitu ya. Seberapa sebenarnya diizinkan teman-teman, tapi harus diingat seberapa ini adalah pertanyaan kuantitatif. Jadi teman-teman yang memang masih bertahan dengan pertanyaan seberapa, ingat ini ada pertanyaan kuantitatif. Nah, apa itu kuantitatif? Kuantitatif adalah teknik analisis teman-teman sebenarnya. Jadi kalau kita bicara masalah kuantitatif, berarti data yang kita harapkan, jadi output yang diharapkan ini adalah berupa angka. Kalau kita bicara masalah kuantitatif, berarti dia akan diukur dengan angka di sini nilainya. Itu dulu. Nah, karena dia angka, outputnya ini output. Karena dia angka, maka metode analisis juga akan melibatkan input angka yang diolah sehingga menghasilkan angka. Tapi bisa juga dia merupakan data bukan angka. Tapi kita ubah, misalkan datanya laki-laki perempuan. Nah, kita ubah menjadi jumlah laki-laki berapa, perempuan berapa. Ya, kalau kita bicara yang lain, mungkin yang bukan angka ini kita bisa bicara misalkan, ternyata kalau kita melihat data misalkan yang bukan angka, apa ya? Itu ya dari pribadi ya, nama, tempat lahir, apa gitu. Bisa juga sebenarnya semacam seperti respon. Apakah ada evaluasi, ada respon, apakah ada permasalahan, misalnya kita bicara masalah UI UX gitu ya. Dia bisa juga masalah seperti ini, tapi itu berarti diolahnya bukan angka dia deskriptif gitu ya. Misalkan, menurut saya aplikasi ini ada permasalahan, respon yang sama. Ada masalah. Terus respon kedua mengatakan ditemukan beberapa masalah. Terus respon ketiga dibilang oke. Respon keempat banyak masalah. Nah, ini kan kita bisa olah menjadi naratif, deskriptif, berarti kualitatif. Tapi kita juga bisa menghitung berapa yang mengatakan masalah, kuanti. Dan akhirnya mungkin ada yang mengatakan, oke, kalau itu kenapa nggak dilikerkan saja? Nah, ini tadi, karena memang berarti dari data besar tadi dia mau kelompokkan. Tapi bagi saya kebetulan memang pencinta kualitatif. Lebih baik tidak dilikerkan, lebih baik tidak dikunci gitu, karena jawabannya bisa bermacam-macam. Ada yang mungkin bukan masalah, mungkin menjadi penghambat gitu ya, menjadi sumber masalah juga ya. Ya, menjadi masalah dengan menjadi sumber masalah kan dua yang berbeda. Terus
pilihan kata masalah itu bisa bermakna banyak gitu teman-teman. Jadi dengan dia tidak dikunci dengan data kuanti, itu kita bisa dapat banyak pendapat dia terkait dengan masalah aplikasi ini gitu. Saya seperti yang di Google Review lah gitu ya, jelek, lambat banget, nge-lag gitu kan gitu ya. Itu kan sebenarnya nge-lag itu kan bentuk parahnya dari lambat gitu. Saking lambatnya sampai nggak jalan lagi dia gitu kan. Cenderung gampang mati gitu kan. Nge-hang, force start gitu ya. Itu kan force start itu kan suatu hal yang mungkin bisa lebih parah dibandingkan gampang error gitu. Karena force start itu kita oke aja, lalu tetap mati gitu ya. Kalau error rasanya mungkin nggak jalan. Jadi kita bisa dapat banyak insight dari Quali. Tapi itu nanti Quali, kita ngomong masalah Quali. Jadi intinya sumbernya bisa angka, bisa bukan angka. Tapi intinya metodenya adalah metode analisis dan outputnya harus berupa angka. Gambarannya seperti itu teman-teman. Ya, jadi ini kata tanyanya, ini outputnya adalah angka, metodenya dia inputnya. Nanti kita lihat di sini seperti apa. Nah, kalau kita bicara masalah kuantitatif teman-teman, di kuantitatif ini berarti karena dia bicara masalah angka. Kemarin itu kita pernah diskusi juga mengenai masalah variabel. Yang akhirnya kita tidak temukan di panduan mengenai variabel. Ada nggak variabel? Ada nggak ditemukan teman? Variabel dependent dan variabel independent. Ada nggak di panduan? Ada nggak? Kata Mbak Citra, kita ada? Ada yang lain? Nggak nyari? Iya. Ada nggak? Di Perdil ada nggak? Udah dibaca Perdilnya? Sudah? Ada di bagian metode? Nggak ada? Mbak Cinta nemu di mana, Mbak? Itu bukan sampai sifat pikir. Oh, oke. Ya. Ya. Nanti dibaca lagi Perdilnya teman-teman. Di Perdilnya memang tidak ada, tapi di contohnya ada. Jadi memang tidak diatur. Oke. Nah intinya teman-teman, kalau kita bicara masalah penelitian kuantitatif atau kualitatif, khususnya di kuantitatif, kita akan bicara masalah variabel. Kita akan ukur, kita akan hasilkan angka-angka ini berdasarkan variabel-variabel yang ada. Contoh misalkan seberapa manfaat machine learning pada malware analysis. Ada yang kayak gini teman-teman. Seberapa efektif? Seberapa efektif pemanfaatan machine learning pada malware analisis? Bisa seperti itu pertanyaannya. Nah berarti kata efektif ini harus kita terjemahkan dalam variabel. Contoh satu yang disebut efektif itu berarti akurasi. Akurat. Oke. Terus yang kedua? Apa? Akurat apa? Kecepatan. Apa lagi? Fleksibel itu gimana maksudnya? Mungkin bisa diakses. Fleksibilitas, oke. Nah, yang disebut variabel ini berarti kita bisa menghasilkan angka teman-teman. Contoh misalkan akurat, berarti dia akan menghasilkan yang diharapkan atau tidak diharapkan. Dia akan menghasilkan 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit. Anda akan bisa kelompokkan. Pak, saya kelompokkan berdasarkan jumlah menit, Pak. Nanti ada pilihan kecepatannya itu masuk di 1 menit atau lebih dari 1 menit kurang sama dengan 2 menit, lebih dari 3 menit. Ternyata kecepatannya semua ada di bawah 1 menit. Berarti kan pisau pengukurannya tidak akurat. Jadi Anda pastikan bahasanya memang ini bisa menghasilkan variabel yang diharapkan. Fleksibilitas. Gimana fleksibilitas?
bisa dijalankan di berbagai platform misalnya. Misalnya bisa di web, bisa di Android. Bisa jangan berperform, bisa dan tidak bisa gitu ya. Oke, apa lagi? Nah, saat ditemukan nilainya ordinal dan skalar seperti ini, kita jadi bingung menilainya loh. Ada yang pakai skala dan ada yang seperti ini. Akurasinya mungkin dibuat, oh bisa Pak, akurat Pak, dibuat 1, 3, 4. Oke. Akurasinya 1, 2, 3, 4. Fleksibilitas bisa nggak? Jadi kalau tadi dibuat ya dan tidak direkomendasikan teman-teman ya, walaupun bisa, tapi itu memperumit teman-teman. Ini tidak direkomendasikan. Tapi kalau teman-teman membuatnya menjadi 1, 2, 3, 4, 7 tidak setuju seperti itu ya. Kecepatannya antara sekian sampai sekian. Itu umur ya, umur itu dikelompokkan ya kadang-kadang. Atau pendidikan dikelompokkan ya mayoritas responden kita S1 lah gitu ya, S1, S2 dan S3 dan mungkin di bawah S1 gitu ya, tidak S1. Nah, ini akurasi mungkin kita buat jadi skala 4. Tergantung dari hasilnya, apakah dia melewati, apakah dia sesuai, apakah dia tingkat atau dia tingkat kejauhannya. Di atas, di bawah plus minus 5, di sini pas, di sini plus minus 5, atau di sini akurat tuh nggak mesti pas Pak. Plus minus 1 masih dikatakan akurat gitu ya. Ini plus minus 5, plus minus 3, plus minus 10, plus minus 15 seperti itu. Nah, fleksibilitas saya ambil contoh, bukan berarti fleksibilitas tidak ya. Saya ambil contoh. Seperti ini, misalnya tidak bisa, saran saya yang ini tidak usah. Nah, tentu rumit ya teman-teman ya, kondisi kayak gini ya. Maka pada kasus teman-teman, TA teman-teman, cari yang sudah jadi. Jadi definisi pasti dari satu sumber. Jangan pernah Anda di tingkat TA teman-teman itu merekonstruksi definisi dari beberapa literatur. Jangan cari masalah, karena Anda akan diminta untuk validasi dulu. Jangan cari masalah. Jadi untuk seperti ini Anda cari definisi yang sudah pasti. Ya. Nah, berarti kan efektif itu harus ada bukti bahwa variabel itu yang membuktikan dia efektif. Iya betul. Kalau kita buat sendiri tuh nggak bisa. Bisa, oke, sip. Training itu ya. Apakah bisa kita menciptakan konstruk sendiri? Nah ini punya konstruk teman-teman. Bahwasanya efektif. Ini contoh ya. Contoh dari sini berarti efektif sama dengan akurat tambah kecepatan tambah fleksibilitas. Nah ini konstruknya. Konstruknya sini. Oh enggak Pak, kondisinya enggak seperti itu. Menurut Mbak kita kondisinya seperti ini. Menurut Reza mungkin kondisinya efektif itu Pak. Akuratnya itu 2 kali akurat tambah kecepatannya itu 1 tambah fleksibilitas itu 1. Yang utama dari efektif itu adalah akurasi, bukan kecepatan. Nah, kan akhirnya muncul perdebatan. Nah, bisa nggak Pak kami membuat seperti ini sendiri? Bisa, tapi kan harus buktikan. Sebuah konstruk itu ibaratnya atau mirip dengan sebuah teori, dan bukti itu perlu dibuktikan. Gitu ya. Gimana sih cara membuktikannya? Ini just nice to know saja teman-teman ya. Gitu ya. Ini berapa orang berarti? 13 ya. 13 teman-teman ya. Berarti ini ya, teman-teman ya. Cepat nggak? Yang bilang cepat angkat tangan. Yang apa? Yang bilang cepat angkat tangan. Sip. Oke. Kira-kira berapa detik tadi teman-teman? 2 detik. Berarti 2 detik itu tidak cepat. Karena berdasarkan hasil pakar yang saya tanya mengatakan yang barusan yang 2 detik tadi itu tidak cepat. Hanya 2 orang yang mengatakan cepat. Nah kan Anda harus memvalidasi ini teman-teman kepada sekian pakar. Kita harus butuh pakar.
Padahal tujuan Anda kan mau ke sini. Anda sedikit penelitian dulu ke sini. Nanti yang kemarin saya lakukan, karena penelitian saya kan 4 tahun ya. Saya membuat pisau saya dulu, pisau saya membuat teori saya buktikan, kemudian saya ukur dengan pisau yang saya ciptakan. Jadi dengan itu harus butuh pakar juga buat memvalidasi bahwa teori itu benar gitu. Atau bisa jadi tadi kita sudah sepakat bahwasanya, gitu ya, secara umum disepakati bahwasanya yang ini itu adalah tidak cepat. Nah kita lihat nih, yang tidak cepat ini berapa detik? Atau butuh komparisi atau pembanding menyatakan dari cepat atau tidak berdasarkan satunya. Oke, komparasi bisa juga menggunakan komparasi untuk membuktikan. Jadi misalkan analoginya mungkin mirip dengan saat kita naik motor gak ada speedometer, terus untuk supaya tahu kecepatannya kita bersama dengan motor lain yang punya speedometer gitu kan. Dulu saya pakai motor yang speedometernya mati teman-teman, dan untuk memastikan kecepatan motor saya itu saya ternyata kayak gini, ini 10 km per jam. Jadi nanti kalau jalan kampung saya kecepatannya kayak gini nih, tangan saya nariknya segini nih. Dulu saya sempat ngalamin seperti itu ya. Seperti itu Mas ya? Iya, dikomparasikan kan? Iya. Oke. Izin Pak. Ini kan tadi lagi ngomongin seberapa efektif gitu. Iya. Tapi harus nyari definisi dulu. Tapi gimana kalau misal kita mendefinisikan seberapa efektif ini dari beberapa penelitian, misal tentang machine learning yang kurang lebih bahasnya sama nih tentang malware. Mungkin ada sekitar 5 sumber yang membahas tentang machine learning, dan di situ kalau kita ngomongin tentang machine learning itu kan pasti ada klasifikasi yang report, S1, matrix dan lain-lain, MAE gitu-gitu Pak. Kemudian kita mencoba untuk mengkomparasikan dari kelimanya dengan apa yang udah kita buat. Kemudian di situ kita menyimpulkan bahwa punya kita efektif. Itu bisa tuh. Oke. Biasanya kalau kondisi seperti itu, contoh misalkan efektif pada machine learning, pakai apa teman-teman? F-score. Ya, itu sudah sepakat gitu. Itu tidak usah pembuktian, itu teorinya kan. Ya, itu tidak perlu pembuktian kalau kondisi itu teman-teman. Itu kondisi yang ini, contohnya. Nah ini kondisi seperti ini. Kita nemu 2 sumber. Sumber yang pertama mengatakan akurat dan fleksibel. Sumber yang kedua mengatakan dia cepat. 2 sumber ini bisa digabung, itu kita perlu validasi. Kan ini 2 penelitian yang berbeda. Ya kan? Contoh misalkan saya makan di tempat makan bersama dengan keluarga. Kemudian saya mengatakan, oh ini enak, ini buat acara keluarga, makanannya enak di sini. Gitu. Anak-anak saya suka. Terus kemudian ada orang lain yang kemudian mereview tempat makan yang sama, dan dia sendiri sedang butuh pulang kantor. Oh ternyata makanan ini tidak enak gitu ya. Nah, kan kita akhirnya kan nggak bisa menggabungkan dua ini menjadi sebuah simpulan. Kita harus mencari, oh ternyata tempat makan ini nggak cocok, tidak cocok untuk orang yang memang butuh fast eating saat dia break kantor. Tapi kalau dia keluarga yang memang membawa anak dan istri, acara keluarga, dia lebih cocok. Jadi tidak bisa kita campur pada kondisi seperti itu. Oh bisa juga campur Pak? Bisa, tapi analisisnya beda lagi gitu kan. Itu indahnya kualitatif gitu. Tapi kalau kuantitatif nggak bisa gitu. Kalau tadi kita bisa lihat banyak hal gitu. Tapi kalau di kuantum nggak bisa, kita harus kunci. Itu tadi, ini kan diskusinya saya kunci di sini teman-teman. Tapi tadi Mbak Cinta kan nanya, gimana Pak kalau begini Pak? Boleh nggak Pak? Boleh, cuman sekarang sudah semester 6. Ya? Ya, terlambat sudah. Tadi sedang ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Mas Yasser dan Mas David, nanya, sudah jadi nih, sudah. Kira-kira nanti kalau 3 mau pakai apa nih kalau mau software development? Kayaknya ada machine learning-nya deh Pak. Ya ampun, di model yang kita propose nggak ada machine learning-nya. Revisi lagi sebelum disubmit. Karena mau kita gunakan sebagai dasar untuk dia mengajukan metode HTA tadi. Jadi metode apa yang punya state of the art? Tapi tadi mau kita revisi karena Pak saya nggak mau state of the art Pak, saya mau supaya tidak dipertanyakan saja. Oh ya di bawah ada nih hasil-hasil kita, memang ada salah satu tahapan dalam penelitian yang menggunakan machine learning. Udah aman berarti Mas. Jadi kalau dia nanya ini memang lazim digunakan gitu kan? Lazim dari hasil saya tahun lalu hasilnya mengatakan ini lazim, sudah publish gitu ya.
Itu Mbak Jinta maksudnya. Jadi ke arah sana. Jadi kita mau memastikan bahwasanya tidak cuma menjadi paper tapi juga sesuatu yang mungkin bisa dipakai nanti saat membuat ICT atau TA. Jadi ke arah sana. Jadi sudah siap kunciannya ke sana. Oke. Nah, kembali teman-teman. Jadi yang direkomendasikan kepada teman-teman adalah yang ini. Oke, itu yang pertama teman-teman. Jadi cari konstruk yang sudah fix. Cari konstruk yang sudah pasti. Syukur 2 minggu yang lalu paper saya yang merekomendasikan 3 konstruk untuk memvalidasi cybersecurity framework itu saya kedua free, keren. Cari yang free. Maksud saya akhirnya ada suatu metode yang bisa ter-approve gitu ya melalui publikasi jurnal untuk bisa digunakan memvalidasi sebuah framework. Semula bingung, kalau saya bikin framework terus validasinya pakai apa gitu. Nah, saya membahas sendiri konstruknya teman-teman. Oke, kalau mau dikatakan validasi framework kamu itu oke, itu pertama tes ini. Kalau udah oke, baru tes itu, baru tes ini. Nah, 3 tes ini kalau oke semua berarti framework kamu mantap. Nah, semula tidak ada gitu ya. Nah, salah satu output dari isolasi saya coba gitu. Nah, ini contohnya teman-teman, model begini mantap. Dan di jurnal itu saya sengaja buat supaya tingkat penerimanya tinggi. Semua lampiran pertanyaan pengumpulan datanya saya lampirkan. Saya kasih visionernya saya kasih, rumusnya saya kasih, source code-nya saya kasih gitu. Supaya tingkat penerimaan jurnalnya tinggi gitu. Karena wah ini kalau publish orang pasti banyak yang mau akses nih karena nggak perlu bikin visioner, sudah ada di lampiran. Nggak perlu bikin tools, tinggal download dari GitHub yang sudah ada di papernya. Jadi untuk supaya tingkat permainan, maksud saya cari paper yang kayak gitu teman-teman, yang lengkap dengan visionernya yang saya pernah katakan teman-teman ya, cari paper lengkap dengan visionernya. Oke, sip. Ini terkait dengan variabel. Oke, nah kemudian akhirnya yang kita sebutkan tadi ini adalah perhitungan statistik deskriptif. Teman-teman, kita akan lebih banyak melihat deskriptif seperti ini ya, banyak yang mengatakan akurat, ya banyak yang mengatakan cepat gitu ya. Ini generasi 1 ini. Di generasi 2 oh ternyata kalau ada yang mengatakan akurat itu cenderung mengatakan relatif cepat. Dan ternyata kalau yang mengatakan akurat banget itu cenderung mengatakan ya cepat banget, akurat banget, cepat banget. Tapi kalau yang dia tidak akurat itu relatif cepat. Nah, relasinya bisa dapat seperti itu. Itu di generasi 2. Kamu kan TA Pak, kamu kayak gini Pak. Saya kenalkan karena ini semua ada toolsnya. Tinggal klik run. Pak Eko Yonandri, alumni angkatan berapa? Gak kenal? Pak Eko Yonandri kemarin sedang launching versi gratis dari ini. Karena selama ini kami kalau nyoba kita beli tools harganya sekitar 4 juta setahun. Nah ini kemarin nyoba ngajukan hibah ke LPDP namanya riset aja. Riset aja itu isinya terus deskriptif gen 1 dan gen generasi 2. Nah, generasi 2 itu sampai saking bayarnya 4 juta saya sempat bikin tapi versi Excel teman-teman. Supaya teman-teman itu masuk ke pola selanjutnya bisa tinggal pakai. Itu sempat beberapa kali ada yang japri minta Excelnya karena memang agak rumit hitungannya. Nah, Mas Yon berusaha untuk wah ini yang di Excel kan, kalau dari Excel berarti udah rumusnya teman-teman ya. Kalau ada rumusnya berarti bisa di coding. Codingkan aja ya. Jadi metode analisisnya ada 2 teman-teman. Kalau teman-teman hanya sekedar untuk mencari cenderung apa nih, berarti teman-teman yang dari gen 1. Kalau teman-teman berusaha mencari korelasi itu di gen 2. Exploratory di sini. Di sini deskriptif, ini eksploratif. Itu teman-teman.
Ya ini ada tulisnya. Ya ada syaratnya, nggak usah khawatir. Gitu ya. Kayak kemarin yang kita SUS ya teman-teman ya. SUS sama saya kemarin saya. Iya sama SUS ya. Kita sudah kriteria-kriterianya ya. Iya, yang belum selesai kan papernya ya. Mana aja? Paper kita udah ditolak ya mas ya. Iya, kita sudah cari lagi. Coba lagi itu tadi Iya. sempat nanti. Kemarin kita dapat Pak Susilo tuh sudah diterima yang bahasa Indonesia. Mana yang kemarin ya? Saya lupa. Ciki maksudnya. JITIK itu. Tapi bahasa Indonesia. Kalau kamu mau mengindonesiakan ya kita ke JITIK oke. Tapi kalau nggak mau bahasa Indonesia kan ya kemarin aja tak kasih. Karena toh. Coba buat ganti kan. Oh iya dah. Yang dulu kan sudah jadi tuh. Tinggal ngisi metadatanya. Gratis teman-teman Sinta 2 tapi gratis. Ya nggak apa-apa lah. Tadinya mau ngejar buat menaikkan pangkat, cuman karena yang Q2 tadi sudah accept, tinggal publish, jadi ya sama Reza tinggal ya nyantai aja lah. Tadinya mau ngejar pangkat ini harus publish gitu, buat menaikkan pangkat. Jadi ya kan aja. Terus juga sudah ada tabungan. Oke, itu teman-teman. Jadi sudah aman. Tinggal yang ini. Ini kalau kita ngomong masalah yang dua ini berarti berkaitan dengan teknik pengumpulan. Nah ini pasti adalah kuesioner. Pak, boleh nggak Pak ini wawancara Pak? Salah. Kalau sampai kamu melakukan wawancara, tapi kemudian teman-teman olah secara kuantitatif, itu salah. Boleh nggak Pak? Kalau kami buat kuesioner, namanya kami olah secara kualitatif, masih boleh. Tapi kalau wawancara diolah secara kuanti, nah itu nggak bisa teman-teman. Yang mewawancara itu pasti pengolahannya dengan kuali. Tapi kalau ada kuesioner terus kemudian dibuat kuanti ataupun ini bisa. Yuk. Kenapa harus kuesioner? Padahal kan sebelumnya kita sudah ada pengumpulan seperti yang ini sudah ada definisi sebelumnya kalau ada pengumpulan advance score misalkan. Oke. Kuesioner itu kan berkaitan dengan responden. Bisa manusia, bisa eksperimen. Iya. Respondennya bisa dari hasil eksperimen, bisa hasil dari manusia. Jadi kalau dia memang tadi ada F-score gitu ya, F-score saja, saya yakin F-score saja. Saya sama Pak Setio sedang penelitian dengan teman-teman di RKS ada 3 kriteria untuk membuat akurasi itu. Oh, akurasi ini bukan akurasi, nggak cuma F. Ada 3. Nah itu kita ukur 3-3-nya. Tapi kita sedang membuktikan apakah 3-3-nya itu memang perlu atau tidak. Tengah jalan kata Pak Setio, bosan ganti aja ya udah ganti. Jadi tadinya membuktikan bahwasanya yang dibilang akurat dengan satu kriteria itu benar akurat tidak, dan akurat dengan 2 kriteria itu benar akurat tidak. Kita membuktikan. Tapi kata Pak Setio nggak usah, ambil yang 3 aja, yang 2 sama 1 dihapus. Nah kita cuma survei metode aja. Tapi menarik, ada juga paper yang mengatakan akurasi itu nggak cuma F-score, ada yang lain yang harus. Tapi F-score pasti, ini pasti. Tapi ada yang lain itu beberapa penambahan. Begitu teman-teman terkait dengan kuanti. Jadi intinya kalau kuanti itu berkaitan dengan isi tabel. 1 jam ngomong cuma gitu doang. Nah, Anda butuh cara untuk meminta data atau mengisi data di tabel tadi. Nah, kemudian dia ada hasil analisisnya. Nah, bagaimana Pak kalau Pak cuma dibandingkan? Sebenarnya kalau cuma dibandingkan, oh skornya itu 7, 3. Oh, di sini skornya sini 1, 2, 3. Sini 4, sini 5 gitu ya. Oh, ternyata kalau di atas 4 itu baru oke. Yang di bawah sama dengan 4 itu nggak oke. Nah, ini sebenarnya bukan kuantitatif, teman-teman. Ini eksperimental. Saya penganut mazhab eksperimental itu kuali sebenarnya. Karena nggak ada yang begitu, Mas. Ini udah coba aja.
Apa ini? kuantitatif dan eksperimen. Eksperimental sebenarnya kalian cuma mengumpulkan data saja kayak orang wawancara ini kan, tapi yang kita wawancara mesin. Jadi tidak ada yang perlu kita hitung gitu. Kan kita cuma mendapatkan nilai ekspor. Saya lihat ada TA abang itu yang pakai itu kuantitatif eksperimen. Oh iya. Itu Iya, ya itu tadi. Ini namanya kuantitatif eksperimental. Ada masa mengatakan ini kuantitatif. Jadi kalau menggunakan saya kuantitatif eksperimental itu ini. SUS kuantitatif eksperimental. Karena kenapa dikatakan kuantitatif? Karena angka. Gimana eksperimentalnya? Ya karena nggak ada yang kita lakukan, kita cuman menggunakan sebuah simulator, dan simulator itu menghasilkan sebuah angka. Kuantitatif eksperimental. Itu Mbak maksudnya kuantitatif eksperimental. SUS ada responden ya, gitu ya? Ya, ada. Begitu teman-teman. Jadi saat kita bicara kuantitatif, berarti kita akan bicara masalah nilai-nilai atau angka-angka dari variabel. Kita harus pastikan, gitu ya, angka dari kriteria yang kita ambil ini variabel apa saja yang mempengaruhi, dan kemudian kita ukur variabel-variabelnya. Oh iya. Nah, berbeda dengan nanti kualitatif yang memang dia tidak perlu menanyakan dulu variabelnya, karena kualitatif malah justru digunakan untuk membentuk variabel. Ini kualitatif. Setelah kita membaca, menemukan tiga ini kualitatif teman-teman. Baru kemudian kita tes. Ya, jadi beda gitu. Kalau kuanti kita jelas banget variabelnya. Kalau di kuali justru kita dalam rangka untuk membangun variabel. Kita untuk menentukan variabel. Kalau kuanti harus jelas. Kalau sampai kuanti tidak jelas rumus variabelnya, mana variabel yang dipengaruhi gitu, nanti kedepannya susah. Nah, teman-teman kebanyakan tadi kuanti eksperimental, kuali sangat dihindari, karena ya tingkatnya di S1 ya. Tapi menurut saya sih lebih kepada kultur pendidikan kita masih belum homogen. Diskusi di ruang sidang akan panjang. Tapi kalau kuanti kan sudah keluar angkanya selesai gitu. 5 ya 5, hanya 4 ya selesai gitu. Tapi kuali itu diskusinya cukup panjang. S3 UI debat dengan S3 ITB, debat dengan S3 UGM itu panjang. Kalau di kampus lain yang sudah matang, perdebatannya nggak terlalu panjang gitu. Kalau misalkan teman-teman ya di Fasikol misalnya, tapi kuali itu nggak akan terlalu banyak perdebatannya. Begitu teman-teman. Yuk. Kembali ke awal, kalau kita ngomongin mengenai kuantitatif itu, apakah bahwa dalam satu rumus itu kita indikator kemampuan itu bukan dari apa? Itu berdasarkan kemarin oleh Bapak di ICT itu Bapak komen. Jadi di itu tertulis jika dimasuk ke anak kecepatan dan kecepatan deteksi, maka ini jadi 2 indikator kemampuan. Iya. Nah, betul. Gimana? Pertanyaannya? Boleh atau tidak? Oke. Pertanyaan sebenarnya begini. Akhirnya rumusan masalah itu karena pertanyaannya kan harus menjawab dua-duanya. Jadi ini N atau OR. Jadi akibatnya kalau satu terjawab dan satu tidak, pertanyaan-pertanyaan penelitiannya gagal. Beda kalau misalnya efektif. Ini kan sebenarnya 3. Tapi kita tulis satu di sini nih. Tapi di konstruknya kita tulis bahasanya ada 3 variabel nih yang pengaruh ini. Tapi kalau tiga-tiganya seberapa akurat, cepat, dan fleksibel. Oke. Terus kita mau jawab gimana? Jadi kalau tadi salah saya jadi 2 pertanyaan penelitian. Jadi terjawab satu. Tapi kalau ternyata 2 itu bisa menghasilkan sebuah definisi baru, terhubung dalam sebuah konsep, ambil konsep yang di atasnya aja, dipengaruhi 2 tadi. Jadi di bawah pertanyaan untuk 2 daripada nambah pertanyaan penelitian. Tadi kayaknya 3 pertanyaan penelitian. Ternyata ada konsep yang mewakili 3 ini, yaitu efektif. Ya selesai, ambil aja seberapa efektif. Oh, ini kalau nggak ada berarti seberapa akurat, cepat, dan fleksibelkah mesin learning pada malware analisis? Oh, kalau 3 gitu berarti harus dibuktikannya 3. Iya, kalau yang terbukti 1 mau jawab apa? Tapi kan pada efektif itu variabelnya 3.
Karena tadi kan N kan, kalau yang terbukti cuma satu, gagal kan? Maksudnya akhirnya pertanyaan itu gagal hanya gara-gara satu yang gagal, padahal dua berhasil. Pertanyaan penelitiannya jadi jawabannya jadi tidak gitu. Gitu sih. Tambah Pak. Ya. Dari keempat itu ada tambahan dari mana dasarnya bahwa kemampuan diukur dari kecepatan. Nanti kita butuh satu paper tadi Iya. yang menyatakan. Iya. Daripada kayak gini. Ini sih. Nah sebenarnya kalau cuman 2, 1 gitu, ya nggak apa-apa teman-teman. Nah, tadi ya kecepatan ya dari hasil literatur review tidak ada masalah. Gitu. Yang jadi masalah kalau nanti cukup banyak. Kalau akhirnya cuman 2 itu ya ambil 5 paper yang 5-5-nya itu mengandung 2 variabel tadi, ya nggak ada masalah juga, bisa. Ambil 5 paper di mana cari 5 paper yang melibatkan 2 variabel tadi gitu ya. Nah, itu oke aja. Begitu, Mas? Ya. Ada lagi, teman-teman? Cukup? Karena awalnya udah bunyi tipis gitu ya. Tentang model. Ya? Oke, sip. Nanti kalau Mas balik kita nggak ada di sini, jangan kaget ya. Closing kamar mandi dia. Kan jadi nambah waktu kita sampai nunggu dia pulang. Ya, itu terkait dengan materi kita minggu ini di kuantitatif teman-teman.